وارزقنا التعليم والتعلم والنفع والنفاع والإفادة والاستفادة والحتى تمتك بكتاب الله وسنة رسول الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ومن أرواح أهل بيته أجمعين وأزواجه وذرياته والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا سيدنا الإمام الحبيب عبد الله الحداد وأصوله وفروع جميع تلاميذه ومسلمين ثم إلى أولياء هذه البلدة أنت تعلم بأسمائهم ودرجاتهم وكانتهم خصوصا سيدنا الإمام الحبيب جعفر بن سلف عبد القادر بن سلف الإسكاف والحبيب أحمد بن سلف سالم وفي علم الإسكاف وأصوله وفروع وجميع مشايخ هذه البلدة أنت تعلم بأسمائهم ودرجاتهم أن الله يغفر ويرحمهم ويؤلي درب الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفي الدنيا والآخرة وأن يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل بجانب وأن الله يطول في طاعة ورسول الله حسابا منويا وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وزوجنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى وأن الله ييسر جميع أمورنا ويحصل مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا ويهب لنا ما وهبه لكم الرجال من علم وأخلاق ونية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khatimah fa innallaha muqallibul qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kemarin salah satu cara supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah adalah sering kita berdoa minta sama Allah supaya dikasih husnul khotimah. Kemudian salah satunya juga hendaknya kita selalu merasa takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, kenapa? Karena Allah itu selalu membolak-balikkan hati. Kadang Allah ngasih hidayah, kadangkala Allah ngasih kesesatan kepada seseorang tadi. Muqallibal qulub, hati ini cepat bergantinya. Ya, kadangkala pagi taat, sore sudah maksiat. Oleh karena itu, jangan sampai merasa aman dengan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Selalu takut ada di hati. Ya Allah, jangan-jangan nanti takut meninggal su'ul khotimah. Terus seperti itu. Bahkan dalam hadis disebutkan walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Diceritakan dalam hadis ada seseorang demi zat yang selain atau tiada Tuhan selainnya yaitu Allah. Ada seseorang itu dia beramal dengan amalnya penduduk surga, yaitu apa? Taat, ibadah, puasa. Pokoknya amalannya itu adalah amalan penduduk surga sudah. Sampai-sampai orang nyangka, oh orang ini pasti masuk surga sudah. Orang yang melihat pasti menyangka orang ini masuk surga. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata enggak. Sama Allah dicatat orang tadi penduduk neraka. Sehingga sebelum dia meninggal dibalikkan hatinya dan dia beramal dengan amal penduduk ahli neraka, maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan meninggal dalam keadaan maksiat, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, masuk neraka. Padahal awalnya orang nyangka semuanya masuk surga ini. Nah, orang itu kalau sholatnya dilihat, sholatnya itu biasanya cuma 10 menit, 15 menit, ini 1 jam ada di masjid. Ya, kalau puasa orang itu biasanya paling full Senin Kemis, ini puasa Daud misalnya.
Tapi gara-gara sebab ya, akhirnya ternyata orang tadi sebelum meninggal maksiat kepada Allah, berani kepada Allah, meninggal dalam keadaan maksiat, su'ul khotimah, masuk neraka. Makanya nggak boleh kita merasa aman ya. Jangan karena kita kayak saya mulai kecil sudah masuk Islam, mati insya Allah dalam keadaan Islam. Belum tentu. Harus ada rasa takut supaya Allah merahmati kita, kita bisa masuk, kita meninggal husnul khotimah. Diceritakan lagi, ada lagi seseorang tadi ketika hidupnya beramal dengan amal penduduk neraka, maksiat tok, mulai kecil balik sampai sudah tua maksiat tok. Tetangga yang ada di sampingnya nyangka, ini pasti masuk neraka. Ya, Pak, mulai balik sampai umur 60 tahun maksiat tok. Tapi mungkin ada penyebab karena dia amalannya yang diterima mungkin rahmat atau yang lain, sama Allah ternyata enggak dicatat orang tadi penduduk surga. Sebelum meninggal dikasih taubat sama Allah, berbuat taat, meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, husnul khotimah, meninggal dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini memperingatkan jangan sampai kita ini merasa aman dengan su'ul khotimah, harus selalu takut. Nih, bahkan di sini disebutkan wa fi ghayatut takhwif, di sini adalah peringatan. Bagi siapa? Li ahli taqwa wal istiqomah, bagi orang yang biasanya takwa. Peringatan bagi orang yang biasa istiqomah, yang biasanya sholat, biasanya puasa, itu masih ada peringatan Mas Ian. Hati-hati loh dengan su'ul khotimah, jangan merasa aman, terus minta sama Allah husnul khotimah, terus lazimi taat kepada Allah, jangan meremehkan maksiat. Ya, jangan-jangan nanti gara-gara sedikit maksiat akhirnya ternyata ditutup dengan maksiat tadi, meninggalnya kita, naudzubillah min dzalik. Makanya ba'dus salaf beliau mengatakan, wallahi ma amina ahad ala dini ayyuslaba illa suliba. Kata sebagian ba'dus soleh mengatakan, demi Allah, kalau ada orang dia merasa aman atas agamanya, aman saya, tidak mungkin saya murtad, tidak mungkin saya kena ajaan kalah dengan ajaan setan misalnya, tidak mungkin saya akan gini akan gitu, pasti mati dalam keadaan husnul khotimah. Hati-hati, pasti orang tadi akan dicabut agamanya. Orang itu kalau kepedean nggak bagus, iya kan? Tapi kalau ketakutan teman juga nggak bagus, tengah-tengah. Ini juga gitu. Jangan sampai merasa aman dengan su'il khotimah. Kenapa? Gara-gara aman akhirnya kita meremehkan, akhirnya mati su'il khotimah nanti. Kata ba'dus soleh. Bahkan mereka dikatakan, diceritakan gini, lau uridu aliyal maut alal islam bibabil hujrah wa syahada bibabid dar, yakni as-syahada fi sabilillah, lakhtatul maut alal islam ala babil hujrah ala syahada ala babid dar, li'anni la adri mal ladzi ya'rid li qalbi fi ma bainal hujur ila babin nar babid dar. Mereka misal ditawarkan gini, kalau saya ditawari meninggal ada di pintu rumah dalam keadaan Islam, saya meninggal misal berjalan keluar rumah, ada di pintu rumah saya meninggal dalam keadaan Islam, sama keluar rumah saya meninggal dalam keadaan mati syahid. Disuruh milih, kamu mau milih mana? Ada di depan rumah kamu meninggal dalam keadaan Islam, atau agak keluar sedikit mati dalam keadaan syahid? Otomatis syahid lebih besar. Tapi mereka milih enggak, saya kepingin meninggal ada di depan rumah aja, walaupun enggak mati syahid, yang penting jelas mati Islam. Kenapa? Saya enggak tahu dari pintu rumah saya keluar sedikit, hati saya ini tetap iman atau enggak. Jangan-jangan satu langkah hati saya enggak iman, ternyata di situ nyawa saya dicabut sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saking takutnya. Bahkan diceritakan Nabi itu pernah suatu saat Nabi itu tayamum padahal ada air.
Jadi kelihatan, oh agak jauh situ kelihatan air. Nabi ketika itu batal wudunya. Tapi tayamum Nabi. Akhirnya para sahabat kata, loh ya Rasul, kan ada air, kenapa kok tayamum? Kan dekat itu kelihatan air wahai Rasul. Anda kok tayamum? Apa kata Nabi? Saya nggak yakin. Saya sampai ke air itu saya masih hidup. Dan saya takut kalau saya belum sampai ke situ saya meninggal ternyata nggak punya wudhu, kata Nabi. Sehingga lebih baik saya tayamum dulu di sini. Setelah tayamum saya berjalan menuju air. Kalau memang ditakdirkan sampai ada di air saya bisa wudhu, alhamdulillah. Kalau tidak ditakdirkan paling tidak saya mempunyai tayamum tadi sebagai pengganti daripada wudhu. Saking takutnya meninggal tidak punya wudhu itu Rasul. Ya. Kadang kita nggak ada perasaan itu sama sekali. Wah nyantai, lama saya meninggalnya, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, padahal kita nggak tahu. Oleh karena itu selalu rasa takut. Sebagian mereka diceritakan, mereka cerita kepada ikhwannya, kepada saudaranya. Wa qala akhar li ba'di ikhwanihi, wasiat kepada temannya. Idza hadaradil maut faqut inda ra'si fandur. Wahai temanku, kalau saya nanti mau meninggal, kamu saksikan ya, kamu duduk ada di atas atau di samping kepalaku, coba kamu lihat. Fa in ra'aitani qad mutu 'alal Islam fakhud jami'a ma ma'i fabi'hu wa khudh bihi sukar walau zan wa fariqu 'ala sibyan. Kalau kamu melihat saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, maka hartaku semuanya ambil, kemudian beli makanan, kemudian kamu sedekahkan kepada anak-anak kecil. Jadi kalau kamu lihat ketika aku sakaratul maut mati dalam keadaan Islam, maka harta-hartaku ini kamu belikan makanan, berikan kepada anak-anak kecil, sedekah, syukur mati dalam keadaan Islam, kata orang tadi. Tapi wa in ra'aitani qad mutu ala ghairi dzalik, kalau misalnya kamu melihat aku meninggal ternyata bukan meninggal dalam keadaan Islam, tidak husnul khotimah, maka fa'alimin nas, beritakan kepada semua manusia, liyusalliya alaihi man arada ayyusalliya ala basirah. Siapa yang mau menyolati monggo, kalau nggak mau nggak apa-apa. Wasiatnya gitu. Nah ya, beri tahu manusia semuanya. Oh, orang ini mati dalam keadaan sulh khotimah. Siapa yang mau nyolati monggo. Ya nggak mau nyolati juga nggak apa-apa, kata orangnya. Wasiat seperti itu. Subhanallah. Cuma sebelum meninggal tadi disebutkan, nanti kalau mati husnul khotimah ini tanda-tandanya seperti ini. Kalau su'ul khotimah itu tanda-tandanya seperti ini. Dikasih tanda-tanda semuanya. Alhamdulillah ketika temannya tadi meninggal, dilihat tanda-tandanya meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga akhirnya dia melaksanakan wasiat tadi. Hartanya sang mayit tadi dibawa semuanya, diberikan makanan, kemudian disedekahkan kepada anak-anak kecil. Kenapa? Syukur atas mayit tadi karena meninggal dalam keadaan Islam. Saking benar-benarnya takut terhadap su'ul khotimah. Kemudian di sini dikatakan wa'lam, ketahuilah annahu kafiran ma yuhtam bisu' lil ladzina yatahawanuna bis shalah. Salah satu yang biasanya menyebabkan su'ul khotimah, pertama, orang yang meremehkan sholat 5 waktu. Orang kalau meremehkan sholat 5 waktu, nganggap remeh, biasanya orang tadi matinya su'ul khotimah, jelek matinya. Na'udzubillah min dzalik. Wazakatil wajibah, begitu juga orang yang meremehkan zakat. Hati-hati, zakat ini penting bagi kita yang mampu. Jangan sholatnya bagus tapi nggak mau zakat. Ada beberapa ayat itu yang mau nggak mau harus berbarengan. Apa? Taat sama Allah harus taat sama orang tua. Ridho Allah ada, ridho orang tua ada di ridhonya Allah. Begitu juga sholat akan diterima kalau orang tadi melaksanakan zakat. Kalau salah satu tidak dikerjakan, tidak diterima sama Allah.
Makanya orang kalau meremehkan zakat, ya walaupun sholat 5 waktu rajin tapi meremehkan zakat, salah satu penyebab su'ul khotimah. Kemudian walladzina yattabi'una auratil muslimin, orang yang sering membicarakan, mengurek-urek kejelekan orang muslim. Sudah ditutup, dicari-cari. Apa ya kejelekan dia ya? Tetanggaku ini apa kejelekannya? Diurek-urek terus, tanya sana, tanya sana, tanya sana. Ketika sudah tahu, diceritakan kepada orang-orang lain. Hati-hati. Ya, kalau kita melihat kejelekan saudara kita muslim, sudah kita tutupi. Jangan kita sebarkan. Bahaya itu. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'allahu auratah. Orang itu kalau membicarakan, menyebarkan kejelekan orang lain, saudaranya, maka Allah akan menyebarkan kejelekan dia tuh ya. Ya, hati-hati. Walladzina yanqusunal mikyal wal mizan, salah satunya juga orang yang sering mengurangi timbangan. Ketika jual beli misalnya, nah, kalau dia beli sama orang lain timbangannya harus pas. Tapi kalau menjual ke orang lain dikurangi. Makanya penyebabnya wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu asbabun nuzulnya di Madinah itu ketika itu orang itu berjual itu punya 2 timbangan. Timbangan yang pertama itu timbangannya normal untuk dia kalau membeli. Ketika ada orang menjual kepada dia pakai timbangan yang normal. Timbangan kedua ada timbelnya. Kalau sekarang kan timbel apa itu? Kalau orang mau beli sama dia, timbangan yang nomor 2. Jadi ditimbang 1 kilo padahal nggak sampai 1 kilo. Kurang. Kenapa? Ada pemberatnya tadi itu. Mengurangi timbangan. Itu bahaya. Itu salah satu penyebab su'ul khotimah. Walladzina yakhda'unal muslimin wa yaghushunahum. Ini hampir sama dengan tadi itu. Orang yang menipu orang muslim. Menipu orang muslim dengan apa? Berbagai macam. Mungkin dengan jual beli dia menipu, bilangnya bagus padahal di situ banyak aibnya. Wah, barangnya bagus ini istimewa padahal banyak kekurangannya. Nipu orang muslim yang lain, salah satunya penyebab su'ul khotimah. Wa yulabbisuna alim fi umuriddin wad dunya. Orang yang dia bermain-main dengan urusan agama. Ya. Kemudian walladzina yukadzibuna auliya Allah, orang yang mendustakan wali-wali Allah, enggak percaya dengan wali Allah. Wah, itu bahaya juga. Oh, wali ta itu? Misalnya, Kiai Hamid itu wali ta? Padahal biasa misalnya enggak percaya. Hati-hati. Itu biasanya menyebabkan su'ul khotimah. Ya. Wa yungkiruna alaihim bi ghairi haq, atau enggak percaya. Nggak percaya adanya wali. Hati-hati kalau ada ajaran-ajaran akidah atau ajaran ngajak kita, ternyata ajaran tadi nggak percaya wali, sampean ado wis, sampean jauh ya. Kenapa? Itu penyebab su'ul khotimah, nggak percaya wali itu. Kenapa? Ada wali itu orang yang dikasihi sama Allah memang. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini aulia jamak daripada wali. Orang-orang yang dikasihi sama Allah harus percaya sama mereka. Kemudian walladzina yadda'una ahwalal auliya, atau orang yang ngaku-ngaku jadi wali. Ini bahaya juga. Gak percaya wali bahaya, ngaku-ngaku jadi wali padahal di gabuan wali juga nggak boleh, kecuali wah saya ini wali. Wali apa? Wali murid misalnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau wali Allah ngaku-ngaku, hati-hati. Dia bukan wali ngaku saya ini wali. Wah, saya kelihatan ini, kelihatan ini. Bohong. Supaya apa? Orang-orang supaya hormat sama dia. Gimana? Hati-hati ini. Penyebab su'ul khotimah salah satunya. Ya. Dan macam-macam daripada urusan agama.
Wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibi su'al khatimah al bid'ah fid din. Begitu juga salah satu yang paling ditakutkan bagi orang tadi meninggal su'ul khatimah itu kalau buat bid'ah, ajaran-ajaran bid'ah di agama yang melenceng daripada agama syariah yang dibawa oleh Nabi. Bid'ah yang dolalah, bid'ah yang dolalah, melenceng daripada agama Nabi, ini salah satunya penyebab su'ul khatimah. Atau wa kadzalika idmarus syak fillah wa rasulih, dia ragu terhadap Allah dan Rasulnya. Salah satunya yang kemarin, ragu dengan rizki, ragu dengan rizki, sampean bingung, waduh iki lek gak nabung mangan opo nggo, anakku lek gak tak tinggali harta, mereka makan apa? Kok ragu? Hati-hati. Kenapa? Ragu terhadap jaminan dari Allah tentang rizki, berarti ragu kepada Allah. Kalau ragu kepada Allah, ini salah satunya penyebab daripada su'ul khotimah. Yakin sudah, Allah kalau sudah menjamin, pasti sudah, tidak mungkin enggak. Nah, apalagi di Al-Quran banyak macam-macam ayat menerangkan jaminan dari Allah, maka harus yakin sudah, harus yakin. Nah, oleh karena itu wal yahdar al muslim min dzalika wa yatal hadar, hati-hati orang muslim, harus benar-benar hati-hati dengan perbuatan-perbuatan tadi. Ya, walaupun ahli ibadah, tapi kalau mungkin salah satu meremehkan dari yang tadi, akhirnya bisa su'ul khotimah nanti. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menolong kecuali orang yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya daripada Imam Barsisoh. Imam Barsisoh. Kalau kemarin kita ceritakan Bal'am bin Ba'ura. Dalam ayat watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ayat ini menerangkan tentang Bal'am bin Ba'ura kemarin. Dia mengetahui sirrullah ismul a'zam, sehingga doanya mustajab. Nabi Musa aja didoakan muter-muter kena oyot mimang gara-gara doanya Bal'am bin Ba'ura, akhirnya mati su'ul khatimah. Ini juga gitu Barsisoh. Wah, sangat hebat ini Barsisoh disebutkan dalam tafsir Qurtubi, disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir juga disebutkan cerita daripada Barsisoh. Dalam ayat surat Al-Hasr, kamatsalis syaiton id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Dalam ayat ini Allah menceritakan permisalan daripada setan ganggu manusia sampai supaya masuk neraka, supaya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu macam-macam caranya. Sampai sudah kafir mati su'ul khotimah baru dia angkat tangan, itu setan. Diceritakan ayat ini tentang Imam Barsisoh. Imam Barsisoh ini orang yang ibadah selama 60 tahun. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir mengatakan Siti Nasana, ibadah 60 tahun tidak keluar sama sekali. Dalam Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan sab'i nasana, 70 tahun. Dan beliau mempunyai murid 60.000 bisa terbang semuanya. Karomahnya muridnya ya, bukan Imam Barsisohnya. Muridnya 60.000 bisa terbang semuanya. Dan beliau bisa menyembuhkan penyakit. Macam-macam sudah. Hebat doanya ini semuanya macam-macam. Sampai malaikat ini heran. Hebat orang ini. Ibadah sampai seperti ini, punya murid sampai seperti ini. Tapi karena merasa aman ya, daripada su'ul khotimah diganggu sama setan. Disebutkan diganggu sama setan macam-macam. Ada beberapa versi perbedaan antara imam ya, kita ngambil daripada Imam Qurtubi. Di tafsir Qurtubi beliau mengatakan setan ini menyerupa seseorang ahli ibadah juga.
Nah, jadi Imam Barsiso ini kalau ibadah itu sampai selama beberapa hari itu kadang tidak makan. 1 hari, 2 hari itu kadang ibadah tok. Akhirnya setan gimana ya caranya ya ngalahkan Imam Barsiso ini. Wah, akhirnya ngalahkan. Di iblis tadi menyerupa manusia, orang ahli ibadah juga. Sampai ke tempat ibadahnya Imam Barsiso, akhirnya mengatakan, wahai Imam, saya kepingin ibadah bareng sampean. Saya lihat sampean ibadah, masya Allah. Nah, akhirnya oh iya monggo, sama-sama ibadah. Nah, ini iblis memang nyerupa manusia ahli ibadah. Imam Barsiso sholat selama 2 hari nggak makan kuat, sholat toh. Iblis lebih kuat, 3 hari seminggu nggak makan, jadi nggak makan. Nah, Imam Barsiso bingung, waduh, ini kok tambah lebih kuat ini. Nggak pernah saya melihat orang seperti ini. Jadi iblis nyerupa. Akhirnya beberapa hari tanya Imam Barsiso, sampean kok lebih kuat ya daripada saya ya? Kata iblis tadi, wow, kepingin tak kasih rahasianya tak, kata iblis yang nyerupa ahli ibadah tadi. Oh iya, saya kepingin. Kata iblis tadi, apa ya rahasianya? Wahai Imam Barsiso, sampean kan nggak pernah maksiat. Sampean coba sekali-kali maksiat. Ya, sekali-kali maksiat. Ini nasihatnya iblis. Sekali-kali sampean maksiat. Mari maksiat sampean tobat. Wah, sampean ibadah koyok saya. Seminggu nggak mangan ibadah tok kuat, kata iblis tadi. Apa maksiatnya? Kata iblisnya yang menyerupa orang alim tadi, sampean zina. Kata Imam Barsiso, wah ya nggak mungkin. Perbuatan dosa besar itu zina, kata Imam Barsiso. Oh, gak mau. Gini aja, sampean bunuh orang. Kata Imam Barsiso, wah gak mungkin. Loh, mari bunuh kok tobat toh? Gak mungkin, itu dosa besar, kata Imam Barsiso. Akhirnya oh gini aja wis, gampang. Sampean zina gak mau, bunuh gak mau. Sampean minum minuman keras. Kan gampang, kata iblisnya tadi. Ya, hebat iblis itu kalau goda manusia. Makanya jangan merasa aman kita. Dipikir-pikir mana, ndak popo wis. Engko sampean mari ngombe tobat to. Lek wis tobat diampuni sama Allah, sampean ibadahnya lebih giat. Kata iblis tadi. Imam Barsiso mikir mana, ini tak lihat orangnya memang lebih hebat ibadahnya. Wis dak popo wis, biar tambah hebat saya ibadahnya ya. Akhirnya ngikuti sarannya iblis. Cari di mana orang jual minuman keras. Ini orang ahli ibadah, nggak ngerti tempat maksiat. Ditunjukkan sama iblis, oh di desa ini, di sini. Subhanallah, sama iblis memang disiapkan yang jual minuman keras perempuan yang cantik. Sampean beli di situ ada. Datang Imam Barsiso, singit-singitan biar orang nggak tahu. Orang masya Allah kok beli minuman. Ketika minum, kepingin lagi minum lagi, sampai mabuk. Ya, ketika sudah mabuk nggak sadar pikirannya, kelihatan yang jualan khamar tadi cantik. Nah, akhirnya timbul rasa ingin berbuat zina. Akhirnya zina dengan itu perempuan. Nah, setelah zina otomatis hamil ketika itu. Bingung Imam Barsiso, waduh gimana ini saya, kok saya minum khamr dan berzina. Iblis datang lagi, nasihat maning. Wah, hati-hati loh Imam Barsiso, ini kalau ada orang tahu viral loh ya. Kalau ada orang tahu viral, sampean banyak orang benci sampean. Pumpung belum viral, sampean harus menutupinya. Terus gimana menutupinya? Kata iblis tadi, gampang. Apa? Sampean bunuh aja perempuan tadi. Ya, sampean bunuh, sampean pendem, ndak ono sing wis. Subhanallah, mikir maneh. Karena dia takut reputasinya, nama baiknya tercemar, dibunuh sama Imam Barsiso. Ya, berani bunuh di kubur. Nah, setelah sudah dikubur, tenang Imam Barsiso, iya. Kembali ibadah lagi ke tempatnya. Setannya masih tetap ya. Imam Barsiso merasa tenang. Setan iblis tadi nyerupa manusia, ngasih kabar orang lain. Pak, saudara atau familinya perempuan yang jual tadi. Famili sampean mana kok nggak pernah kelihatan?
Oh iya, hati-hati family sampean jangan-jangan dibunuh sama itu Imam Barsiso itu ahli ibadah. Wah, gak mungkin, masa itu. Loh, hati-hati. Sampean coba wis kuburannya di sini diceritakan semuanya, memang ngerti iblisnya. Akhirnya diteliti, subhanallah kelihatan. Dibawa itu Imam Barsiso di hadapan raja disalib, mau dihukum disalib, bingung. Setan datang lagi. Imam Barsiso, tahu nggak kamu yang nyerupa jadi orang ahli ibadah itu saya, kata iblis tadi. Saya semuanya itu yang nyiapkan perempuan tadi, yang ngasih semuanya saya yang goda kamu, iblis. Kamu kan kepingin kan supaya selamat sekarang, kata iblis. Digoda lagi. Kalau kamu kepingin selamat daripada hukuman raja, gampang, tak tolong nanti, kata iblis. Iya, saya kepingin selamat apa? Tidak sadar Imam Barsiso ini kalau diganggu terus sama iblis tadi. Gampang, kamu sujud sama saya tak selamat noise. Kata Imam Barsiso, bagaimana saya bisa sujud, saya disalib. Nggak apa-apa, walaupun kamu nggak sujud gitu, kamu gerakkan aja kepala kamu nunduk di hadapan saya, nanti saya selamatkan, kata iblis tadi. Oh gitu tak? Iya, subhanallah, ditundukkan nyembah sama iblis. Iblis mengatakan, inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Sekarang saya angkat tangan ya, kamu sudah kafir, sebentar lagi kamu mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik ya. Hebat itu setan iblis itu kalau nggoda dalam sholat itu supaya nggak khusyuk, itu macam-macam. Gimana supaya nggak khusyuk? Ini begitu juga nggoda manusia yang ahli ibadah supaya mati suul khotimah, macam-macam caranya. Kalau kita nggak benar-benar minta pertolongan sama Allah, nggak mungkin selamat sudah. Makanya selalu minta husnul khotimah dan selalu rasa takut di dalam hati untuk mati suul khotimah, sehingga insya Allah mendapatkan pertolongan dari Allah. Bahkan diceritakan lagi dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta, ya, mengingat dengan keadaan orang meninggal tentang suul khotimah. Dikatakan ada di Mesir itu orang ahli ibadah. Dia ini ahli masjid, ahli azan, dan ahli sholat jamaah di masjid. Ya, tapi bukan yang di Geraha Candi ya, di Mesir. Ahli ibadah, ahli azan ada di masjid. Dulu itu azannya di menara kan, nggak punya mic seperti ini. Jadi kalau mau azan naik menara. Subhanallah, suatu saat dia naik menara mau azan. Di samping masjid tadi rumahnya orang Nasoro, punya anak perempuan cantik. Mau azan kelihatan, waduh, ternyata cantik anaknya tetangga ini ya, seneng di hatinya. Akhirnya nggak jadi azan, wis mudun ae tak parani pumpung durung dijaluk wong liya. Engko lek wis dijaluk wong liya kasep. Dia turun diparani, diketok rumahnya. Ternyata orang Nasoro. Ada apa? Saya kelihatan putri Anda dari menara, mau azan tadi kelihatan putri Anda. Ya, tak lihat kok cantik, saya seneng ini. Pumpung durung jaluk wong liya, tak jaluk ae, kata orang ahli azan tadi. Akhirnya kata perempuannya, loh, saya kan agamanya Nasrani, sedangkan Anda kan orang Islam. Lah terus, ya orang tua saya nggak mungkin menerima kalau Anda tetap agama Islam. Lah terus, Anda harus masuk Nasrani juga. Orang laki-laki tadi mikir maning, wis tak popo, wis sing penting untuk bojo ayu, ya. Akhirnya subhanallah masuk Nasrani, dinikahkan. Ya, setelah sudah nikah, subhanallah, rumahnya juga loteng. Setelah nikah belum berkumpul dengan istrinya, dia naik loteng jatuh meninggal dunia. Walau dia mendapatkan perempuan yang disenangi, dan dia juga tidak mendapatkan daripada agama Islam, meninggal dalam keadaan Nasrani. Macam-macam caranya. Yang terakhir, bahkan ada seorang ahli, dia ini hafal Quran. Jadi ada seorang Islam, dia menjadi tawanan, orang Muslim menjadi tawanan, tapi dia hafal Quran, masya Allah.
Tawanannya ini orang tadi disuruh khidmat kepada pendeta agama Nasrani. Tapi ya karena memang hafal Quran, setiap khidmat, bu nyapu, bu disuruh apa pasti baca Al-Quran. Baca Al-Quran sampai pendetanya tadi hafal juga. Pendetanya hafal juga. Orang ini hebat Islamnya ya. Ambil nyapu, ambil baca Al-Quran. Nah, ambil gini, ambil baca Al-Quran sampai pendetanya hafal Quran. Sampai pendetanya masuk Islam. Orang yang hafal Quran masuk Nasrani. Nah, ketika disuruh kembali kepada Nasrani enggak, saya kepingin agama ini tetap aja. Akhirnya sampai meninggal dalam keadaan Nasrani, keluar daripada agama Islam ya. Na'udzubillah min dzalik, macam-macam daripada godaan-godaan dari setan untuk menjerumuskan manusia tadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu selalu minta sama Allah ya, husnul khotimah, selalu takut dengan su'ul khotimah, dengan jangan sampai meremehkan daripada perkara-perkara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melaksanakan daripada perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya selalu kuat di dalam iman dan Islam, dan kita jaga semuanya sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semuanya mendapatkan pahala yang begitu besar, balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasratu wa nasratu wa